Ya ini vlog pertama kita. Di podcast ini kita langsung datang ke markasnya, tempat nongkrongnya dari teman-teman Viking. Nah ini kita ada di warung si Kasep ya Mang? Iya, warung si Nah Kasep. kebetulan ini ada Mang Uce sama Acil. Kang Acil. Nah ini Mang Uce dan Kang Acil ini kebetulan mereka berdua adalah Ketua Viking Bali dan Wakil Ketua. Senyumnya udah beda. Kalau senyum itu kumisnya tebal. Kalau satu di atas, satunya di bawah kumisnya. Ora apa-apa ngono kuwi kudu sangar. Kowe ora sangar ora. Ya enggak? Ya, atur nuwun sambutannya. Nah, di sini Mang Uje dan Kang Acil ini gimana sih bisa cinta sama Persib? Awal mulanya suka bola ini gimana? Dari Mang dulu atau Kang dulu? Yang sepuh dulu. Yang sepuh dulu biasanya. Saya jadi lebih tua gitu. Kalau dalam perang kan ada panglima sama asisten panglima. Ketua. Ya dulu. Gimana Pak? Awal mulanya suka Persib karena memang dari kecil ya. Dari kecil. Ditanamkan memang orang Jawa Barat itu memang harus suka Persib karena memang itu suatu kebanggaan. Oke. Kalau Kebanggaan. kalau orang lain bilang Persib itu apa namanya budaya, ya budaya. Kalau menurut saya Persib itu adalah anugerah ciptaan dari Allah Subhanahu Wa Taala buat Jawa para Barat. pecinta sepak bola, khususnya yang berada di Jawa Barat. Jawa Barat. Ya, Khususnya di Kota Bandung. khususnya di Kota Bandung, umumnya Jawa Barat. Jawa Barat. Nah, ini rungokno sepak bola ya anugerah itu begitu sepak bola biasmu. Oke, bicara tentang supporteran kalau dari Kang Acil sendiri, Supporter ya kok bisa gitu kan? Bisa terjun mendukung. Ini kalau tadi ya, anti berdua ini militansinya itu tinggi. kalau saya juga sama karena terlahir dari istilah di Jawa Barat di Garut, secara tidak langsung juga walaupun tidak ada istilahnya apa namanya orang yang harus mengojok-ojokkan pasti langsung cinta Persib Langsung cinta karena Persib. bahasanya Jawa Barat itu Persib, Persib itu Jawa Barat. Asik. Ya, gitu kan. Kalau gini kan kita ngobrolnya itu lebih enak gitu. Iya. Karena kalau bahas bola itu nggak bakalan habis. Nggak akan habis, betul. Kalau menurut saya sepak bola itu lebih identitas juga. Iya. Ketika kita mendukung salah satu klub berarti ya di situ kita tahu kita dari mana gitu kan. Benar nggak? Ya kan? Kalau kalian Jawa Barat ya identiknya Persib. Nah, keren. Tapi kalau untuk sekarang mungkin karena media sosial udah lebih ini ya, udah Iya. lebih canggih lagi. Jadi untuk Persib itu nggak harus Jawa Barat aja. Nggak harus Jawa Barat. Nggak harus Jawa Barat. Nah, Siapapun yang cinta ke Persib, ya boleh. Nah, tapi lo, kamu mau dari mana aja kalau kamu cinta Persib ya nggak masalah kan? nggak masalah. Bebas kan? Bebas. Tapi bertanggung jawab. Bener nggak? Kau cinta ngomong cinta, aku cintamu setengah, susah ya kan? Iya. Oke, ini kan kalau sepak bola itu nggak seru kalau nggak ada rivalitas. Nah ini, nah yang tak tunggu-tunggu. Kalau menurut Mamang dan Akang ini, rivalitas itu wajib nggak? Rivalitas sebenarnya mah memang Harus ada ya kan? harus ada karena Harus itu ada. memang suatu apa ya, bumbu gimmick sama bumbu buat penyedap tuh. Wih, ini loh. Penyedap untuk sepak Iya. bola itu memang jualan media kan kebanyakan dari Iya, rivalitas itu. harus. Kalau kita nggak punya rivalitas, media tuh males Males. buat ngeliput, buat Iya. ngeberitain ini Nah, PS ini. Padahal sesungguhnya sebenarnya rivalitas dari awal Persib Bandung itu Iya. anak-anak Viking itu bukan sama The Jack. nah ini didengar. Bukan ya, dari Didengar rivalitas ini didengar sejarahnya. dari sejarahnya. Sebenarnya rivalitas kita itu dari
Bobotoh itu sebenarnya PSMS Medan. PSMS Medan. Wih, kalau teman-teman PSMS Medan bisa komen di bawah. Iya, bukan dari sama Rejek, Arema itu bukan. Beda. Sebenarnya itu mah yang kesini sebenarnya rivalitas itu awalnya memang dari zaman Perserikatan zaman dulu kita main ke Galatama. Itu sama PSMS Medan. Awal mulanya sampai kan kalau misalkan main bola nih Bandung away sama PSMS sama Persib Bandung. Oh iya. Tuh. Kalau untuk sama The Jack sama supporter Persija itu sebenarnya baru-baru. Itu mah dari kuis itu mah sejarahnya. Iya. Itu dah. Mungkin itu mah didengar ini. Dia kalah kuis, keterima. Itu sempat dengar katanya waktu datang itu masih enak. Ya, masih setelah enak. kuis pulangnya itu Itu sebenarnya sejarahnya dari sana. Ya, sebenarnya nggak ada sejarah kita rivalitas sama The Jack sama Aremania tuh nggak ada sejarah. Sejarah awalnya tuh nggak ada. Nah, kalau dari sisi Aremania sendiri rivalitasnya itu awal mulanya seperti apa? Sama Aremania kita nggak terlalu begitu mengulas sejarah, mungkin karena dia temenan sama Jack, kita temenan sama Persibaya, jadi secara otomatis. Kalau dulu kan kita sering lihat film apa Romeo and Juliet itu. Asik, saya juga nonton itu. Ya, itu kita masih memang nggak ada rivalitas di sana. Nggak ada, itu kita masih enak-enak aja. Itu sih sebenarnya sejarah rivalitas. Cuman itu memang harus bumbu lah, penyedap kan lebih asik, lebih ramai kalau antara bahasan kan nih dua klub yang memang rivalitasnya tinggi, Persibaya, Arema Malang, terus Persib, Persija, itu pasti pemberitaan media itu paling utama itu. Iya. Lebih menjual jatuhnya. Dua kubu. Ya. Lebih barat dan timur Lebih menjual itu sebenarnya. Media dapat uangnya kan dari sana biasanya seperti kayak gitu kan. Hasilnya gede. Nah, ini sebetulnya gini. Tentang rivalitas itu, jadi kalau dari sisi Mamang sendiri ini rivalitas itu ngalamin sendiri atau karena memang itu sudah turun temurun atau gimana? Coba Bisa ngerasa gitu. Oh iya, Mangacir dulu. Ya, Mangacir, silakan. Kalau saya rivalitas, berbicara dengan rivalitas, kalau versi saya sendiri, saya nggak begitu nggak begitu suka sebenarnya dengan ada rivalitas dalam artian tanda kutip. Rivalitas sampai gitu-gitulah gitu. Tapi saya lebih sukanya rivalitas itu cukup 90 menit. Rivalitas cukup 90 menit, itu pun di dalam stadion. Di luar stadion kita timnas, kita sama-sama. Nah itu yang harus kita gembor-gemborkan, yang harus kita kompanyokan. Seperti kayak gitu. Rivalitas cukup 90 menit. Di luar itu bonus. Kalau saya lucu itu, cerdas itu ya supporter. Kalau bagi saya rivalitas itu memang harus ada. 2 kali 45 menit, selebihnya bonus. Tapi hari itu juga, karena kan kita makhluk sosial. Betul. Misalkan kita hari ini derby besok kerja ketemu biasa. Justru itu. Buat bercandaan. Wah, kemarin kamu nginjek aku gitu kan. Kamu bercandaan gitu kan. Kita harus cerdas untuk sekarang, apalagi kan zamannya sih kita udah zaman berbeda lah. Yang udah stop. Oke. Kita buka lembaran baru dengan istilahnya identitas baru, dengan segala sesuatu yang baru yang lebih positif jatuhnya. Kalau versi saya, nggak tahu versi kalau mamangku nih. Sepertinya lebih serem ya. Gimana Bang? Rivalitas. Menyikapi rivalitas itu kalau dari sudut pandang Mamang itu seperti apa? Ya rivalitas itu memang tadi yang dikatakan sama Mang Acil ini kan memang kita lebih baik beradu kreativitas Adu kreativitas. Kalau untuk baku hantam atau apa
itu yang dikatakan tadi bonus. Bonus. Bonus kalau masalah itu masalahnya. Kalau kita nyebutnya ya itu bonus ya. Iya, bonus itu memang. Sampai kita mendukung euforia olahraga kan juga nggak Iya, apa-apa. nggak apa-apa sih sebenarnya itu memang Sah-sah aja berarti kan. budaya lah. Budaya. Saya sebut budaya orang setiap daerah, setiap wilayah mereka punya senjata perang masing-masing. Asik. Ya kan di sepak bola sekalipun memang dia punya panglima perang masing-masing. Masing-masing. Ya, nggak apa-apa. Itu memang biar anak muda Indonesia itu Tidak pernah perlu karena ke luar negeri, oh gini loh sepak bola Indonesia. Janganlah macam-macam sama orang-orang Indonesia. Woi, mantap. Jangan. Indonesia ini. Iya, makanya kayak Malaysia, itu jangan macam-macam lah bikin masalah sama anak-anak Ini Indonesia. baru. Sama supporter Indonesia itu jangan macam-macam lah. Jangan. Terus gini, kalau kita kan misalkan kita lagi ngeribut nih, ya kan ada PSI War gitu kan. Kalau dari Maman berdua ini nyikapinya gimana? Baper boleh atau ya wes itu wes memang seperti itu adanya. Ya, kalau memang baru saya war ya, Ya. karena kita memang di dalam lapangan itu kita fokus dulu untuk menonton tim sepak bola yang memang kita dukung. Ya fokus dulu aja dulu ke sana. 2 kali 45 menit kita masih melakukan kreativitas, masih lihat-lihat sewor kayak gitu. Ya itu tadi, kita lihat bonusnya aja itu. Sebetulnya itu Ya, bonus ya. ya. Itu mah urusan belakang lah ya. Gitu. Yang penting aja jangan rasisme aja lah. Nah. Ya, rasisme itu yang paling yang paling kita tekankan, jangan sampai terjadi seperti kayak gitu rasisme. Itu yang paling juga banyak mengalami tentang rasis itu. iya. Iya. Susah ya. Justru biasanya dari itu menimbulkan percik-percik bonus Bonus juga. bonus yang Itu mah uji mental sebenarnya sih yang itu mah. Iya. Kalau mental kita memang kuat, ya kita diam dulu. Kalau memang Jangan kepancing. iya, cuman kalau mental kita nggak kuat malah hancur permainan yang lagi berlangsung. Masuk akal. Makanya harus disiapin dulu mentalnya sebelum jadi supporter, itu mentalnya harus dikuatin dulu. Kalau memang ada pancingan dari luar itu kita kuatin dulu, diam aja dulu biar permainan itu beres dulu aja. Wih. Jangan sampai menghancurkan permainan yang Ya. lagi berjalan. Ini klubmu main sing apik. Iya. rugi Kita fokus. juga, kita bakal rugi. Iya, kan? Tim kebanggaan kita Nah. jadi kena sanksi. Yang rugi kan siapa gitu kan? Iya. Tim kebanggaan juga. Masuk akal. Nek arep ngomong rasis mah. Dan orang musuh bokeh. Gini Pak, pernah dengar cerita juga zaman dulu Viking dibentuk awal kan, ketika mau masuk anggota Viking itu dia harus ikut away berapa kali dulu ke Tangerang. Nah itu benar atau Iya. iya? Iya. Berarti Bapak pernah ngalamin juga nih? Enggak, saya Pernah? enggak sih. Oh enggak? Orang saya kan berdirinya di Bali. Oh pernah di Bali? Iya, enggak Mungkin di- datang sendiri, Iya. kita kan nggak tahu. Ada panglima beda. Kalau di pusat memang gitu dulu perekrutan jadi anggota Viking itu dia harus 2-3 kali ke daerah rival. Rival? Iya. Nggak harus ke sana. Enggak. Antara Jakarta, Medan, Wih. rivalnya itu. Kan Yang Medan ini biasanya yang sedikit yang datang. iya. Dia memang harus gitu, syarat dan ketentuannya sebelum jadi anggota itu dia harus ikut away dulu. Berarti itu salah satu cara untuk mendidik mental. Iya, mendidik mental anak-anak, mental kan kalau memang kita away kan resikonya gede Masih lumayan. gede, iya. Jangankan kita ke daerah rival, ke sini aja resikonya tetap gede. Tetap ada. Untuk away itu lumayan lah. Ada lempar-lempar. Itu kan di pinggir jalan itu memang udah biasa kan. Kalau lempar Kadang-kadang kan baru nyampe ke sini mereka bisnya udah bolong-bolong kacanya kan. bonus di awal. Ya, Surprise. itu memang sambutan Sambutan hangat. Ya, Sambutan welcome hangat gitu lah kan, dari welcome. para supporter rival kita. Cuman memang di sana seninya kita away keluar itu di sana. Di sana. Iya, kita sport jantung dulu kan. Oh iya. Biar kita itu sehat pas Sehat. nonton bola. Soalnya kan jantung kita itu dipompa terus. Lama-lama stroke. Jantung kita itu dipompa terus Iya, karena iya, saking takutnya gitu atau tegangnya di jalan. Masuk akal.
Itu ya. Berarti buat teman-teman lah, gue nek arep naloro jantung tidak perlu supporter. Milio sing musuhe oke. Jangan, kalau sakit jantung jangan wae. Oh, sakit jantung aja we. Nanti dokternya gitu. Malah berabe entar. Bahaya. Bahaya. Rivalitas. Terus sekarang bicara yang lebih greget selama mendukung Persib, selama menjadi Viking yang militan. Pengalaman apa sih yang paling gimana ya istilahnya? Seumur hidup tak terlupakan selama menjadi supporter. Kayak gila apa yang pernah dilakukan? Kalau kayak di filmnya Romeo dan Juliet kan seperti itu, mungkin. Sebenarnya kalau di kayak di film itu sebenarnya nggak terlalu ya. Nggak terlalu. Nggak terlalu. Yang paling gila, yang paling belum bisa terlupakan itu ketika Persib juara setelah berapa tahun nggak juara, Ya, itu tepat hari ini. 2014. Oh, Tepat hari ini. tepat hari ini. Tepat hari ini Persib juara itu di Palembang. Palembang. Itu nggak apa, semua supporter pasti dia netesin Emosi. air mata, emosi. Oh, emosinya. Iya. Ah, Euforianya jadi euforianya istilahnya. jadi kebahagiaan, Bahagia. nggak bisa dilupakan, Nggak bisa dilupakan. nggak bisa dilupakan. Terus Berarti ini hari ini momen buat teman-teman pendukung Persib ya. Iya. iya, betul. momennya itu hari Hari ini ini kebetulan. Iya. seluruh dunia sekarang banyak yang nge-share, Persib salam dunia. juara Viking salam dunia. Viking salam dunia. Terus yang kedua, momen yang paling saya nggak bisa lupain, kejadian kemarin di GBLA Di GBLA ya. yang anak rival meninggal itu sih. Oh ya, Itu efeknya lumayan loh, Pas. efeknya. Efeknya ke semua supporter lain itu. Iya. Soalnya apa? Kita bahkan media sendiri kan dia memberitakan pembunuhan kan, Iya. pembunuhan. Terlalu berlebihan. Terlalu Betul. berlebihan. Ya, Padahal itu konsumsi sebenarnya. publik yang berduit ya. Betul. Iya. Jadi media tuh mengeksposnya terlalu memang berlebihan sampai istri saya, anak saya kena imbas. Oh, Kena imbas sampai orang yang nggak tahu bola sekalipun mereka tahu. Pas pakai baju Persib, anak Bahasanya. Viking ya. Membunuh. Iya. Oh yang kemarin membunuh itu ya. Nah nah, itu efek-efek media yang memang terlalu berlebihan. Itu yang paling nggak saya nggak bisa bisa dilupakan. melupakan, itu efek-efek. Oh ini memang resikonya supporter kita. Resikonya supporter. Resiko kita itu memang seperti ini. Iya. Tapi kalau menurut saya ketika supporter yang cerdas, dia tidak pukul rata, Mas. Ya, Iya kan? justru ini keluar dari mulut yang memang Yang bukan bukan. supporter. Oh, Bukan supporter. Bukan supporter. Bahkan bisa Orang yang nggak tahu sepak bola. Nggak tahu sepak bola. Iya, nggak tahu sepak bola, nggak tahu, bahkan mungkin tim lokalnya Bali United pun dia nggak tahu. Cuman karena pemberitaan media yang terlalu terus-terusan begitu, akhirnya dia tahu, oh Viking Persib ini ternyata pembunuh. Masuk Bahkan akal. iya, sempet kan ada Iya. dari salah satu media di sini, media cetak, Iya. dia mengatakannya bobotoh, disamakan dengan bunuh, bajingan, judi gitu. Kemarin kita konfirmasi ke sana. Akhirnya diklarifikasi juga. Akhirnya langsung. diklarifikasi langsung. Wah, Ya, itu berarti kalau misalkan rivalitas dari supporter itu yang cerdas. Misalkan aku ada rivalan sama apa gitu ya. Kalau dia jual bakso, ya mungkin tak pukulin kok. Gitu Mas. ya nggak mungkin lah. Biarpun dia pakai kaos mulu, apa Iya. lah tahu apain. Orang tempatnya beda lagi. Beda rata. Ini kamu supporter cerdas. Jadi 2 kali 45 menit plus bonus. Di luar ya ojo. Iya. Karena kita Betul. makhluk sosial. Betul. Ngeri juga. Ya, apalagi kan kita di Bali dengan adanya maaf lebih melenceng sedikit, adanya SIPB itu kita merangkul semua komunitas persupporteran yang ada di Bali Iya. untuk satu minimal untuk di Bali minimal bisa jadi barometer Masuk akal. buat Yang supporter-supporter lain. yang lain di luar Bali gitu. Berarti Kita sebetulnya kalau Mamang berdua ini, maaf tak potong, sebetulnya Mamang berdua ini setuju dengan adanya istilahnya supporter itu ya baik di luar lapangan
di luar bonus. Betul. Iya. Kalau sampai bunuh-bunuhan itu sebetulnya nggak setuju juga. Oh, itu udah masuknya sebenarnya udah Karena kriminal. kriminal, betul. Kita kalau misalkan memang mau ada rivalitas yang ke apa? Masuknya maksudnya Ke arah yang situ. iya ke arah sana yang lebih ke Kriminal. kekerasan. Kalau misalkan memang masih di dalam stadion, Oh ya, itu attitude-nya kita masih supporter. masih supporter. Iya, masih mendukung kan. Iya. Cuman kalau udah di luar lapangan itu masuknya udah kriminal. Kriminal. Ya, seperti yang kemarin kan kasus si Haringga itu dia kriminal murni. Iya. Itu kriminal karena dia di luar stadion. Di luar area juga. Area itu juga. sebetulnya. Itu kalau memang supporter itu dia di dalam aja sekalian. Ya. Karena memang di sana kan memang tempatnya para supporter, terus pihak keamanan juga kan ada di sana. Kalau udah di luar kan dia udah Beda ranah. ya di luar pengawasan juga. Pengawasan. Ya, Sebetulnya karena dari teman-teman Viking sendiri pun juga masih menyayangkan tentang hal itu. sangat Sangat. menyayangkan. Ya, sampai ada Iya. hal seperti itu. Iya, karena memang merugikan semuanya lah. Kita tim Diusir. Iya, terus supporter juga kita nggak boleh Karena nonton. Oh iya. Sekarang kan kita nggak kalau punya rivalitas, cuman kan kalau kita nggak bisa nonton ke Jakarta, yang dari Jakarta ke sini, rivalitasnya itu jadi nggak ada, Kurang seru. kurang seru, kurang greget juga. kurang greget. Iya. Karena hal itu, Karena hal itu bonus gak datang. Nggak ada. Gitu kan. Jadi kan karena hal itu, Iya. Iya. jadi rugi sebenarnya. Berarti teman-teman Viking Bali khususnya itu tetap setuju ketika rivalitas itu ya cuman 1 kali 90 menit, selebihnya bonus, ya di hari itu juga selesai. Gitu kan? Betul. Iya, harus beres hari itu. Nah, dan itu juga kita ranah supporteran dari itu aja. Kalau Ya. besoknya lagi pun ya jangan lah. Bukan Jangan lagi. pakai Iya. atribut dari Iya. kita atau rival, jangan. Ah, Ranahnya itu ranah kriminal aja. Kriminal, Betul. kriminal kalau udah di luar lapangan itu udah kriminal dia. Udah bukan supporter lagi. Saya kan Jahat. iya, orang kan supporter itu dia di dalam stadion, Support. dari tribun, Iya. supporter. Supporter Iya. namanya. Kalau di luar kita udah bukan supporter lagi. Starter itu. Iya. Memulai bonus Iya. aja dimulai. Iron Man. Udah beda lagi kita kalau udah di luar stadion udah beda lagi. Gitu. Rivalitas itu jangan buta. Rivalitas mending kamu kalau nggak suka akan cari kontak personnya, yes. berapa orang selesai di kalian. Nah, Jangan lebih ajak yang bagus. lain-lain, lebih bagus. Gentle ya Bang ya. Yo. Lebih bagus itu. Iya kan? Iya. Lebih bagus gitu kalau kata saya. Kalau kalian rivalan, kalian tinggal cari kontak personnya, wis selesaikan. Jangan membawa orang yang itu sebetulnya nggak ada hubungannya Sangkut dengan supporter. pautnya, Ya. betul. Jadi imbas. Imbas. Betul. Keren. Ternyata teman-teman Viking Bali itu pikirannya cerdas semua. Orang nunggu ya, nunggu malah. Mesti lagi nunggu mbok balangi ya loh. Terus ini dari teman-teman Viking Bali, kontribusinya apa sih yang sudah dirasain untuk mendukung klub atau untuk klubnya? Kalau untuk kontribusi kita selalu berkabar ya sama orang-orang pusat, Oh. terus ya salah satu untuk mendukung juga itu udah salah satu kontribusi ya. Kontribusi. Pendapatan mereka itu kan memang dari tiket kebanyakan. Iya. Itu salah satu kontribusi kita, dan yang lainnya mungkin bisa disebutkan, tidak bisa disebutkan. Nah, untuk kontribusi kita untuk setia aja, Setia. Udah melebihi. setia udah mendukungnya melebihi. aja, klubnya Iya. kita itu udah satu kontribusi yang memang nggak bisa dibayar lah. Nggak bisa dibayar. Sementara untuk kita itu supporter itu, yang namanya supporter itu kan darah, nyawa, kita keluar semua, tenaga, Semua materi. materi, Iya. gitu kan, Loyalitas waktu. seorang supporter Loyalitas. seperti kayak gitu. Gitu kan, bahkan kemarin yang waktu pas sebelum kan ada WI Jakarta itu, Iya. mereka harus beberapa yang dari sini berangkat, mereka harus ada izin dari istrinya, seakan-akan memang mau berangkat Ke medan perang. Perang. Betul. Iya kan? Iya. Itu memang harus, mereka yang berangkat kemarin ke Jakarta itu mereka memang udah siap semuanya. Siap semua deh. Iya. Pulang hidup ya syukur, mati ya memang. Udah, resiko kita. Resiko untuk supporter. Itu Intinya, pengorbanan. Nah, apapun kita lakukan untuk mendukung tim kebanggaan. Iya.
Loyalitas paling utama. Loyalitas. Loyalitas tanpa batas. Oh, kalau saya udah bukan loyalitas lagi tuh, loyalis. Lebih dari loyalitas. Itu sebenarnya sesuatu yang memang bisa dirasakan untuk supporter ya. Supporter itu memang semuanya mereka bisa dikorbanin. Iya. Nyawa, Nyawa. ya, Darah, air mata, materi, darah, air mata, semuanya. Bahkan mereka rela apapun. Rela apapun. Karena kita punya rival juga karena membela tim itu sendiri. Tim sendiri. Iya, kalau timnya Persib bisa dilecehkan, kita juga nggak terima. Nggak terima. Iya, Identitas kita gitu kan. Kita karena adanya komunitas, karena ada klub itu sendiri, itu suatu apa ya, pemberian kita lah Pemberian. pada sport, pada tim kita gitu. Ini juga dengar-dengar kan kemarin sempat ada baksos ini dari teman-teman Viking Bali. Nah, hal-hal seperti itu yang nggak pernah diulas media. Kalian itu mikirnya itu supporter negatif, Negatif. ya kan? Iya. Cari bonus, pegang, lempar-lemparan tadi. Sebetulnya supporter itu juga punya sisi positif. Cuman kalian nggak pernah tahu karena media menjadi kalian, gitu ya kan? Ya kan? Supporter ini sama ini bentrok, rivalitas tinggi, pemanas segala macam. Nah, goblok ini dan ini ya kan? Iya, benar. Nah, baksos kemarin itu teman-teman Viking Bali melaksanakan baksos itu dalam rangka apa? Sebenarnya kita baksos tuh udah beberapa kali ya dari. Udah beberapa kali. Iya, dari. Agenda rutin kah atau? Enggak, pas Enggak. ada bencana aja kayak Pas ada bencana Gunung Agung, Iya. terus banjir Garut Sumedang, Ya, Yang terbaru COVID. yang terbaru Covid juga. banjir Tangerang. Oh, Nah, itu semuanya ikut baksos. Biasanya kita nongkrong di pinggir jalan gitu. ya. Kita dapat langsung salurin ke sana. Pas yang kemarin baru-baru COVID, Oke. karena dampaknya memang dampak COVID itu enggak apa, itu dampaknya merata, enggak orang miskin, enggak orang kaya, semuanya terdampak. Terdampak semua. Terdampak Kan? semuanya. Makanya kita kemarin ngadain Baksos baksos. itu? Baksos itu kita kumpulin yang memang dari anak-anak yang biasa nongkrong, para pengusaha-pengusaha di sini. Kita adain baksos lah, nggak usah terlalu kita harus banyak yang Expose. kita bagi, nggak usah kita expose. Kita coba orang-orang yang terdekat aja dulu. Dekat aja. Orang yang kita kenal, orang yang terdekat, kita bagi semuanya. Dapat uang lumayan, kita bagiin sampai dari yang pertama itu sebelum bulan puasa. Sebelum bulan puasa. Ya, karena kita merasakan pas mau bulan puasa awal itu kan sahur tuh harus enak. Iya. Harus ada daging, harus ada Harus. apa kan. Iya. Makanya kita adain baksos itu memang komplit-komplitnya. Ya, biar mereka itu merasakan Samping kan. itu memperingati bulan Ya, suci Ramadan. suci sebelum Ramadan itu kan. Sahur pertamanya pokoknya mereka itu harus enak. Terus baksos yang keduanya kita adain sebelum lebaran. sebelum lebaran. Karena memang pas hari lebaran mereka harus ada opor. Wih, Gitu kan. masuk. Jadi momen-momennya itu memang harus Pas. harus hari raya gitu. Sementara Covid ini kan membuat orang semuanya jadi ekonomi ini jadi beku nih. Iya. Rumahkan yang kerja juga enggak. Makanya kita bikin baksos itu yang memang keperluan mereka itu apa aja. Keperluannya aja. Iya, keperluan pas hari raya itu mereka tuh harus ada opor, harus pokoknya harus bahagia. Menitik beratkan di sembakonya. Sembako. Sembakonya. Mantap. Wih, itu coba didengerin itu. Teman-teman supporter itu nggak cuman sub yang kayak kalian pikir ya. Sisi baiknya itu ada, cuman kalian nggak pernah tahu ya. Media membohongi kalian. Teman-teman Viking Bali, Panglima ini tuh ya, tampilannya itu juga serem, tapi jiwa mereka itu juga sosialnya tinggi. Mereka juga berpikir Covid, supporter loh, pikir Covid. Coba kalian pikir. Ya Pak? Iya. Pak. Memang harus gitu. Terakhir kita kemarin pas ada uang lebih nih. Oh, Uang lebih sisa sekitar 2 sekian lah, kita pas nyari kemana momennya Pegayaman, oh ya udah sisanya Pegayaman aja, kita sambil jalan-jalan. tapi jalan-jalan. Ya, Masuk. sisanya dibagiin ke sana sama warga-warga Pegayaman sana kan. Mereka juga membutuhkan di sana. Jiwa Setiap- sosialnya Ya, tinggi. setiap tahun juga kita harus potong sapi atau potong kambing. Kurban. Waktu kurban. Kurban memang harus. Loh, lo, supporter lo, Kurban itu harus. Harus. Harus itu. Lo, ini supporter lo belum tahu goblok.
Terus ini satu hal lagi tentang fenomena supporter kan. Kalau misalkan dari Viking sendiri itu mengarahnya kemana no? Misalkan kan sekarang ada yang masuk ke hooligan, masuk ke ultras, masuk ke apa gitu kan. Kalau dari Mamang sendiri menyikapi hal seperti ini kan bagaimana? Kalau Viking yang memang Viking, kita kan di Bobotoh pun itu terbagi beberapa komunitas. Ya, ada Bomber, ada Kasua, ada Koligan, dan ada Bob, masih banyak juga yang lainnya. Kalau Viking ya Viking gitu berjalan gitu kan, masing-masing komunitas punya apa beda-beda lah jalan. Beda-beda jalan. Iya. Punya identitas tersendiri. Identitas masing-masing. Sah-sah aja nggak menurut Bapak? Kalau menurut saya sih sah-sah aja, karena memang apa ya, kita kalau udah di dalam lapangan ya satu komando gitu. Satu komando. Sih. Harusnya. Sekalipun memang mereka berbeda nama komunitas. Itu cuma identitas saja. Identitas terus. Yang penting itu aja sih, satu kesatuan. Kita dukung Persib. Persib Bandung. Ya. Sama lah kayak di timnas, kita kalau pas timnas main kita dukung timnas, sekalipun itu dari Sija, dari Malang, dari apapun, dari Medan, dari mana-mana semuanya dari Bali Sama. Iya sama, tuh sama lah seperti itu. Sama. Nah ini yang terakhir, harapannya untuk manajemen ini seperti apa sih? Mungkin kan kalau supporter kita pasti punya keresahan tentang klub kita. Kalau dari Mamang sendiri mungkin punya harapan ke depannya itu Persib seperti apa itu kan pasti kita. Namanya kita punya klub kebanggaan kan pengennya yang terbaik. Kalau harapan saya Persib juara sih. Persib juara. Harusnya tahun ini tuh juara. Kalau saya lihat performa dari awal. Iya. Cuman karena pandemi kita gagal. Harusnya juara kan. Kita kan harus optimis ya. Iya. Kita harus optimis. Itu yang pertama itu saya mintanya juara biar kita punya kebanggaan, kita punya cerita apa yang harus diceritakan sama anak cucu kita. Tanggal segini loh, bulan segini, tahun segini kita loh juara Persib. Itu yang keduanya, saya minta sama manajemen perhatikanlah para supporter ini. Dari sisi dari hal pertiketan, tiket penonton, jangan dipersulit gitu. Jangan dipersulit, apalagi online banyak orang tuh nggak semua punya gadget yang bagus lah beli tiket. Terus dari kalau bisa mungkin kelebihannya ya kasihlah fasilitas buat para komunitas sebagai feedback dari mereka sudah mendukung Persib dengan sepenuh hati dengan apa yang dikorbankan, bahkan senyawa gitu dikorbankan gitu kan. Karena kalau dilihat sih harapannya nggak terlalu berat, cuma manajemen itu memperhatikan gitu kan. Memperhatikan, betul. Kita bertaruh nyawa, manajemen juga mempermudah dalam segala hal gitu kan. Tiket, akomodasi kah atau apa gitu kan. Iya. Itu sih. Nggak tahu kalau Kang Acil ini apa harapannya. Juga sama seperti kayak gitu ya. Kita nggak begitu menuntut banyak untuk supporter ya, nggak begitu menuntut banyak. Kalau masalah pemilihan pemain itu kan udah ada yang ahli-ahlinya, mereka yang lebih tahu dibanding kita seperti kayak dari supporter. Kecintaan kita terhadap klub, tolonglah ada timbal baliknya. Walaupun ada penghargaannya lah, walaupun nggak harus dikasih apa-apa gitu. Yang penting salah satunya itu dipermudah. Yang penting itu jangan menyakiti hati supporter. Jangan menyakiti hati supporter dengan pemain-pemain yang jelek. Soalnya apa? Kalau pas Persib kalah itu orang kebanyakan stres. Oh iya. Jiwanya stres, kecewa, terguncang. Iya, terguncang. Benar. Yang membuat kecewa para supporter itu yang penting. Ya jelas ya, manajemen menjalankan tugasnya untuk klub, supporter menjalankan kewajibannya mendukung. Iya. Sama-sama hubungan timbal balik ini harus sama-sama. Kita kan pemain ke-12. Pemain ke-12. Iya. Masuk akal. Bonus. Satu yang menjaga tim mereka biar aman di jalan di daerah rival kita tetap kan. supporter. Oke, terima kasih waktunya, sambutannya. Sama-sama. Rekan-rekan semua ya, ini vlog kita di Viking Bali. Mungkin nanti kita akan sambut ke yang lainnya ya, ditunggu aja. Kalaupun ada komen ataupun apa bisa di bawah. Itu aja dari saya, terima kasih. Satu lagi, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang begitu berkenan dari kami gitu. Nggak ada.
Ganda. Harus berkenan. Oke. Kalau nggak berkenan jangan jadi supporter. Juara. Di sini ya, ini bukan aja apa bebas. Bebas. Oke, siap. Oke, terima kasih semuanya. Iya. Ya. Makasih ya, Bang. Yuk, sama-sama, makasih.